Nah gini nakama, di tengah lautan yang tak berujung itu ya, memang terdapat sebuah pulau misterius bernama Elbaf nih. Itu menyimpan rahasia waktu yang belum terpecahkan sampai sekarang. Disinilah teori mengejutkan muncul. Salah satu dari kisah itu, Elbaf bisa setara dengan 2 tahun di dunia luar loh. Artinya memang kemungkinan satu hari di sana itu ya perbedaannya seperti itu. Apa yang sebenarnya terjadi di pulau tersebut? Kenapa Louis Arnold itu seorang penjelajah dan legendaris itu memperingatkan agar tidak berlama-lama di Elbaf? Dalam perjalanan ini kita akan menyelami kedalaman Elbaf nih, dari para raksasa dan makhluk aneh tersebut, dan di mana waktu berfungsi dengan cara yang tidak biasa di tempat itu. Apakah Elbaf benar-benar sebuah perangkap waktu yang bisa mengubah nasib para petualang yang berani masuk ke wilayahnya? Bagaimana dengan Monkey D. Luffy sendiri dan para kelompoknya? Ya, sini menarik. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita prediksi dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama, ya, supaya bentuk support kalian semuanya nih untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Nah nakama harus dengar nih, ada teori mengungkapkan bahwa waktu di Elbaf itu tidak sama dengan waktu di dunia luar. Bayangkan saja sob, satu hari di Elbaf bisa setara dengan beberapa bulan di dunia nyata. Menarik bukan? Nah kita akan mulai pertanyaan yang sering muncul, apakah Elbaf sebenarnya adalah sebuah perangkap waktu? Dalam teori ini kita akan menjelajah ya bagaimana waktu di Elbaf bisa berfungsi secara berbeda. Apa yang mengatakan bahwa 3 hari di Elbaf bisa sama dengan 2 tahun di dunia luar? Ini bukan sekedar omong kosong, ada beberapa bukti yang mendukung teori ini. Pertama-tama mari kita lihat apa yang dikatakan oleh seorang penjelajah bernama Louis Arnold itu. Dia pernah memberikan nasihat kepada orang-orang berada di Elbaf sana ya, jangan terlalu lama tinggal di pulau ini. Nah dari pernyataan ini kita bisa menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang berbahaya jika kita berlama-lama di Elbaf. Mungkin ada alasan dibalik peringatan tersebut nih. Dalam kisah ilmiah ini ada konsep yang dikenal sebagai distorsi ruang waktu. Konsep ini menjelaskan bahwa jika kita berada di dekat objek besar, waktu bisa berjalan lebih lambat. Nah, Elbaf bisa jadi adalah tempat di mana fenomena itu terjadi. Dengan kata lain, Elbaf mungkin memiliki kekuatan untuk memperlambat waktu bagi mereka yang berada di dalamnya. Sekarang, mari kita bicarakan tentang Elbaf itu sendiri. Elbaf bukan sekedar pulau biasa, ia adalah sebuah benua yang penuh dengan keajaiban besar nih. Di tengah-tengahnya terdapat pohon raksasa yang dikenal sebagai pohon harta karun ada. Pohon ini menjadi simbol dari Elbaf dan mungkin memiliki peranan penting dalam teori sebuah relativitas waktu. Dalam kisah One Piece kita juga mengenal karakter-karakter besar seperti para raksasa. Mereka adalah makhluk yang sangatlah besar dan sangatlah luar biasa kuat. Ada kemungkinan bahwa keberadaan mereka di Elbaf dapat mempengaruhi ruang waktu. Apakah mungkin para raksasa ini dapat menciptakan distorsi yang membuat Elbaf menjadi salah satu perangkap waktu yang luar biasa di sana? Nah, kita ingat ya, kesan Vegapunk kala itu seorang ilmuwan jenius berbicara tentang waktu. Dia pernah mengatakan bahwa waktu berjalan lebih lambat di dekat objek besar itu. Nah, jika kita mengaitkan ini dengan Elbaf, bisa jadi waktu di sana itu berjalan lebih lambat dibandingkan dengan dunia luar. Itu adalah ide yang sangat menarik untuk dipikirkan lagi. Namun ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Ketika Louis Arnold mengatakan untuk tidak berlama-lama di Elbaf, dia pasti merujuk pada suatu bahaya yang tidak kita ketahui. Mungkin ada sesuatu yang mengancam di Elbaf sendiri ya, dan kita memang harus berhati-hati untuk mendengarkannya. Mari kita lihat lebih dalam tentang Elbaf. Dalam cerita itu memiliki lingkungan yang sangatlah unik, mirip dengan zaman-zaman purba dinosaurus. Di dalamnya terdapat berbagai macam makhluk aneh dengan misterius itu, dan ini membuat Elbaf menjadi tempat yang sangat menarik untuk dijelajahi, tetapi juga berbahaya nih. Salah satu tempat yang menarik di Elbaf adalah Little Garden. Di sini kita bisa melihat raksasa Dory dan Brogy yang berjuang satu sama lain. Mereka adalah simbol dari kekuatan dan ketahanan nih. Namun di balik itu semuanya ada pertanyaan besar, apakah waktu di Little Garden juga berjalan berbeda? Jika kita menganggap Elbaf sebagai sebuah perangkap waktu, maka
bisa jadi waktu yang kita alami di sana adalah cerminan dari waktu yang telah berlalu itu. Misalnya, jika kita menghabiskan waktu di Elbaf, kita mungkin akan kehilangan banyak waktu di dunia luar. Ini adalah konsekuensi yang harus kita hadapi. Sekarang, mari kita bicarakan tentang karakter-karakter yang terjebak di Elbaf. Ada banyak karakter yang mungkin telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di sana tanpa menyadarinya kan? Mereka mungkin merasa bahwa hanya beberapa minggu yang berlalu, tetapi di dunia luar waktu telah berjalan jauh lebih lama. Salah satu karakter yang menarik itu dibahas itu adalah Shiki si Senga Emas nakama. Dia adalah seorang bajak laut legendaris yang memiliki rencana besar. Dalam ceritanya, Shiki pernah mengatakan bahwa dia membutuhkan waktu 20 tahun untuk menyelesaikan rencana tersebut. Rencana apa yang dia inginkan? Apakah dia benar-benar menunggu selama itu akan muncul di Elbaf? Jika kita mengaitkan Shiki dalam teori waktu di Elbaf, mungkin dia menggunakan Elbaf sebagai tempat untuk mempercepat rencananya. Dengan berada di Elbaf, dia bisa menghindari waktu yang berjalan lambat di dunia luar. Ini adalah strategi yang cerdas, bukan? Namun, ada satu hal yang perlu kita ingat. Meskipun Elbaf menawarkan banyak kemungkinan, ada juga resiko yang harus dihadapi. Jika kita terlalu lama tinggal di Elbaf, kita mungkin akan kehilangan jejak waktu dan tidak bisa kembali ke dunia luar. Nah, di sini ada banyak spekulasi ya tentang siapa yang mungkin berada di sana. Beberapa orang berpikir bahwa Shiki adalah salah satu dari mereka. Namun ada juga yang berpendapat bahwa karakter lain seperti Scooper Gaban mungkin memiliki peranan yang lebih besar lagi. Dalam ceritanya kita juga melihat bagaimana waktu mempengaruhi karakter-karakter ini, misalnya Big Mom yang pernah menghabiskan waktu di Elbaf ya, tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan. Ini memang menimbulkan pernyataan sendiri. Apakah Elbaf benar-benar memiliki kekuatan untuk menghentikan waktu seperti time freeze itu? Jika melihat lebih jauh lagi, ada banyak hal yang bisa kita pelajari di teori ini. Mungkin Elbaf bukan hanya sekedar tempat tinggal, tapi juga simbol dari waktu itu sendiri. Ini adalah tempat di mana waktu bisa berfungsi dengan cara yang berbeda. Kita harus memahami konsekuensinya ya. Nah, dia mengatakan si Louis Arnold itu bahwa tinggal terlalu lama di Elbaf itu bisa sangat berbahaya. Mungkin ada sesuatu yang lebih dalam di balik pernyataan tersebut. Apakah ada kekuatan misterius yang menguasai Elbaf dan mempengaruhi waktu di tempat tersebut? Dalam kisah One Piece sendiri, kita sering kali melihat bagaimana waktu dan ruang itu saling berinteraksi. Ini adalah tempat yang sangat menarik untuk dieksplorasi lebih jauh. Mungkin Elbaf adalah contoh nyata dari bagaimana waktu bisa berfungsi secara berbeda di tempat tersebut. Sekarang mari kita lihat bagaimana teori ini bisa diterapkan pada karakter-karakter lain nih. Misalnya bagaimana Luffy dengan para krunya sendiri. Jika mereka menghabiskan waktu di Elbaf, apa yang akan terjadi kepada mereka itu? Apakah mereka akan kembali ke dunia luar dengan waktu yang telah hilang ini? Dalam perjalanan mereka, nakama Luffy dan krunya itu mungkin akan menghadapi banyak tantangan besar. Mereka harus beradaptasi dengan perubahan waktu dan memahami bagaimana cara menghadapinya. Ini adalah pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari teori ini nih. Selain itu, kita juga mempertimbangkan dampak dari waktu yang hilang. Jika Luffy dan krunya menghabiskan waktu di Elbaf, mereka mungkin akan kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman mereka di dunia luar. Ingat pula ya nakama, jika waktu di Elbaf berjalan lebih lambat, maka hubungan antara Luffy dan krunya bisa sangat terpengaruhi. Mereka mungkin merasa terpisah meskipun secara fisik mereka berada di tempat yang sama. Dalam konteks kita di sini, kita bisa melihat bagaimana waktu bisa menjadi penghalang dalam hubungan tersebut. Mungkin ada saat-saat di mana mereka merasa kesepian meskipun berada di dekat satu sama lain. Jelas itu dinamika yang menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut tuh. Nah, sekarang ini mari kita kembali ke teori Elbaf waktu itu. Jika kita menganggap bahwa waktu di Elbaf berjalan lebih lambat, maka bisa jadi ada cara untuk memanfaatkan waktu tersebut. Mungkin Luffy dan krunya bisa menggunakan waktu di Elbaf untuk berlatih dan menjadi lebih kuat lagi. Dalam hal ini, Elbaf bisa menjadi tempat pelatihan yang ideal. Mereka bisa menghabiskan waktu berlatih tanpa khawatir kehilangan waktu di dunia tersebut kan? Ini jelas adalah kesempatan yang tidak boleh mereka lewatkan begitu saja. Kita juga harus ingat bahwa ada resiko yang berkaitan dengan pelatihan di Elbaf. Jika mereka terlalu lama tinggal di sana, mereka mungkin akan kehilangan jejak waktu dan tidak bisa kembali ke dunia luar. Nah, di sini jika Luffy dan krunya menghabiskan waktu di tempat tersebut, mungkin memang ada perubahan besar dalam ceritanya. Mereka bisa kembali dengan kekuatan baru dan siap menghadapi tantangan yang lebih besar lagi. Ada juga kemungkinan nakama bahwa mereka akan kembali ke dunia luar dan menemukan banyak waktu yang telah berubah. Ini bisa menjadi momen yang sangat emosional bagi mereka. Jelas ya, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa dunia telah berubah sementara mereka tetap berada di Elbaf situ.
Kita bisa melihat ya bagaimana waktu bisa menjadi faktor yang mempengaruhi perkembangan mereka. Mungkin Luffy dan kru akan belajar banyak di sana. Nah, lalu bagaimana dengan Zoro nih? Ya, Elbap bisa menjadi tempat yang ideal untuk Zoro berlatih kan. Dia bisa menghabiskan waktu berlatih tanpa khawatir kehilangan waktu di dunia luar. Jelas ini memang kesempatan yang juga tidak boleh dilewatkan. Kita bisa melihat bagaimana waktu bisa menjadi penghalang dalam hubungan. Mungkin ada saat-saat di mana mereka merasa kesepian meskipun berada di dekat satu sama lain. Tetapi mungkin Elbap tidak akan seperti itu sepenuhnya. Tempat tersebut menyimpan begitu banyak hal-hal yang menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut nakama. Selain itu ya, orang seperti Franky dan juga Nico Robin seharusnya akan memiliki peranan besar di tempat tersebut. Usopp juga salah satunya. Robin mungkin akan membaca catatan-catatan sejarah literasi Ohara itu yang disimpan Jaguar di Saul. Nah, Franky sendiri mungkin akan ada hubungannya dengan sejarah-sejarah pohon Adam karena dia membuat kapal Thousand Sunny dengan kayu Adam. Nah, Usopp yang bercita-cita ingin pemberani seperti para raksasa, sepertinya mereka juga akan memiliki peranan-peranan yang sangatlah penting di tempat tersebut. Kalau mau disimpulkan lebih dalam lagi ya nakama, teori waktu di Elbap membuka jendela baru dalam pemahaman kita tentang dunia One Piece, di mana waktu tidak hanya sekedar angka tetapi juga sebuah kekuatan yang dapat mempengaruhi nasib dan penjelajahan karakternya. Konsep bahwa satu hari di Elbap bisa setara dengan 2 tahun di dunia luar, kita dihadapkan satu pertanyaan mendalam tentang bagaimana waktu dapat menjadi sekutu sekaligus musuh nih. Elbap bukannya sekedar pulau, ia adalah simbol dari tantangan yang harus dihadapi oleh para petualangnya. Peringatan Louis Arnold untuk tidak berlama-lama di sana itu menyoroti bahaya yang mengintai. Nah, dalam konteks ini, Luffy Shiki harus menghadapi dilema antara memanfaatkan waktu untuk berlatih dan resiko terjebak dalam perangkap waktu tersebut kah? Dengan segala misteri dan keajaiban yang ada, Eva mengajari kita bahwa waktu adalah elemen yang sangatlah berharga. Perjalanan mereka, karakter tidak hanya berjuang melawan musuh tapi juga melawan waktu itu sendiri. Dan akhirnya Elbap mungkin menjadi peringatan bahwa dalam dunia penuh petualang dan ketidakpastian, setiap detik sangat berarti dan bagaimana kita menggunakan bisa menentukan masa depan kita dengan waktu yang ada sekarang ini. Bukankah itu terdengar menarik? Dan Elbap sepertinya akan menjadi saga besar setelah Wano Kuni. Sepakat nakama semuanya tentang hipotesa ini? Jadi terima kasih banyak ya telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.